get it when I get back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Anak soleh-solehah yang lagi di rumah saja, bagaimana kabarnya? Insyaallah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak soleh-solehah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3, pelajaran 9 yang bertemakan meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak soleh-soleha, tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Mengetahui? Sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, sudah menjadi hal pasti Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang diciptakannya, baik itu nyata, bisa dilihat, maupun yang gaib atau tersembunyi, tidak terlihat oleh mata manusia. Selain itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mendengar segala suara, baik suara yang terungkapkan atau suara yang masih tersimpan di dalam hati. Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Allah adalah satu-satunya zat yang mengetahui segala sesuatu yang telah diciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala ucapan dan perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui jumlah binatang yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, di laut, dan udara. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui semua yang telah dan akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Mengetahui segala sesuatu. Allah Maha Mengetahui yang tampak ataupun yang tersembunyi. Pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluknya pasti Allah mengetahui. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 4 berikut. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. Yang artinya, dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Anbiya ayat 4. Jika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Mengetahui, hal yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Yang kedua, selalu berperilaku terpuji. Yang ketiga, selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Yang keempat, selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. As-Sami' artinya Allah Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar segalanya. Allah mendengar suara yang keras maupun yang pelan. Jangankan bisikan, suara di dalam hati manusia pun Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan semua makhluknya. Perhatikan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 148. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم
وكان الله سميعا عليما. Yang artinya, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizolimi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah An-Nisa ayat 148. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Maha mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti berbeda dengan manusia. Manusia juga bisa mendengar, akan tetapi bersifat terbatas. Manusia dapat mendengar karena memiliki telinga. Jika telinga ditutup, pendengaran manusia akan terganggu. Manusia juga hanya bisa mendengar suara yang keras saja. Suara yang pelan sulit untuk didengar manusia. Manusia juga hanya bisa mendengar dari dekat. Jika suaranya jauh, maka sulit untuk didengar manusia. Berikut beberapa perilaku yang menunjukkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Yang pertama adalah selalu berhati-hati untuk berbicara. Yang kedua, selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Yang ketiga, selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, anak soleh-soleha, kita harus selalu berhati-hati dalam berkata, dalam berucap kepada siapapun, terutama kepada kedua orang tua kita, kepada ayah, kepada ibu kita. Karena apabila kita berkata yang tidak baik, berpikir yang buruk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Nah, anak soleh-soleha, demikian pertemuan kita kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.